Karena sebentar. Ya, karena di sini gitu ya sahabat Demret banyak guru-guru saya gitu ya. Saya di sini hanya sebagai murid saja. Ya, Bah Iwan kemarin-kemarin nge-WA Ana gitu untuk ngisi. Karena sebenarnya agak pusing juga gitu ngambil judul yang pas apa gitu ya. Karena memang kapasitas Ana masih belum cukup gitu untuk mengisi suatu kajian itu. Eh, Ana ngambil dari buku Yuk Dakwah karya Sofwan Albana, penerbitnya dari Proyu Media. Jadi insya Allah hanya sharing saja gitu ya yang Ana akan lakukan. Ambil yang baiknya dan untuk yang buruknya bisa di keep atau disampaikan ke Ana untuk Ana evaluasi seperti itu. Baik, berbicara tentang dakwah gitu ya. Ngapain sih dakwah gitu? Terus berat banget gitu dakwah. Ya kita lihat gitu ya. Sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari kita itu banyak gitu ya aktivitas yang bisa kita lihat gitu. Mulai dari ustadz-ustadz yang tampil di TV gitu ya atau TV-TV yang mampir ke ustadz dan banyak beragam gitu ya. Ustadz yang memakai sorban atau yang berpenampilan anak muda, ustadz-ustadz yang apa pesantren-pesantren bahkan sampai Roma Irama dengan gitarnya gitu ya dengan cara dakwah beliau. Jadi banyak sekali gitu dakwah di sekitaran kita gitu. Jadi tidak perlu asing dengan kata dakwah ini karena memang dakwah ini suatu ajakan menuju Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan akan syiar-syiar Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika berbicara dakwah, maka kita tidak luput dengan banyaknya alasan-alasan untuk kita tidak berdakwah gitu. Jadi mungkin pertemuan kali ini sedikit mengupas gitu ya, alasan-alasan kita itu harus berdakwah gitu dan apa saja sih potensi-potensi yang menjadi penghambat kita untuk berdakwah gitu ya. Jadi alasan pertama itu balik ke diri sendiri gitu. Aduh, saya dakwah padahal masih gini-gini amat gitu, amal juga masih pas-pasan gitu ya. Masih belum bisa ngajak orang lain ke benar gitu. Diri sendiri juga masih harus dirangkul gitu. Nah, ini kita balik lagi kepada tabiatnya bahwa innal insana khuliqa halu'a, innal insana khuliqa dha'ifa, bahwa sesungguhnya manusia itu lemah, sering berkeluh kesah, jadi tidak ada manusia yang sempurna gitu ya. Kenapa dakwah ini perlu dilakukan ya untuk saling mengingatkan wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis Jadi kita tidak luput gitu ya dari kesalahan. Jadi jangan pernah memandang bahwa ketika kita dakwah, saya itu harus minimal jenggot harus panjang, misalkan hafalan harus 1 juz atau 30 juz gitu. Tidak perlu gitu ya. Kan Rasulullah berkata beligu ani walau 1 ayat gitu ya. Hanya 1 ayat saja kita ketika kita bisa menghafalnya dan kita amalkan gitu. Seperti itu gitu. Kemudian ya balik kembali ke tadi gitu ya, ketika kenapa kita aduh masih gini-gini amat gitu. Motivasi apa sih yang membuat saya itu ingin berdakwah gitu ya. Jadi kalau saya ilustrasikan gitu ya, ketika seseorang keseharian itu punya utang piutang, maka perlu gitu ya kita untuk ikhtiar untuk melunasi utang tersebut gitu ya. Entah itu dengan meminjam ke orang tua atau meminjam ke lembaga keuangan dan lain-lain gitu. Pun demikian dengan amal kita gitu ya. Ketika kita lakukan kemaksiatan dalam keseharian kita, maka kita harus tutup gitu ya dosa-dosa itu dengan amal-amalan kebaikan kita. Nah, ini salah satunya itu dengan berdakwah karena sangat luar biasa gitu ya dari ganjaran orang yang berdakwah ini gitu. Di dalam hadis dikatakan ada 2 hadis. Yang pertama itu di hadis riwayat Tabrani, la an yahdiyallah azza wa jalla ala yadayka rajulan khairul laka mimma tal'at alaihi syamsu wa gharabat. Dan seandainya Allah memberi petunjuk kepada seseorang dengan sebab engkau, maka itu lebih baik bagimu daripada apa yang ada di antara terbit hingga terbenamnya matahari. Masya Allah gitu ya, ganjaran yang Allah berikan kepada seseorang yang menyuruh kebaikan, ganjarannya luar biasa gitu. Jika dirupiahkan berapa tak terhingga mungkin ya, kalau kita melihat apa yang ada di terbit hingga terbenam matahari gitu. Kemudian hadis kedua, fawallah la ayyuhdiyaka bika rajula wahid khairul laka min khumrin na'am. Muttafaq alaih. Demi Allah, seandainya satu orang memperoleh hidayah lantaran kamu,
maka itu lebih baik daripada unta merah. Harga terbaik itu, harta terbaik itu. Ya kita ketahui unta merah itu bisa sampai miliaran harganya. Nah ini luar biasa gitu ya. Ketika memang diri kita merasa gitu ya, masih kurang pahala kebaikan kita, masih banyaknya kemaksiatan yang sering kita lakukan gitu ya, luput dari berzikir kepada Allah, maka kita perlu booster amalan gitu ya, yang ketika kita tidak mengerjakan pun kita akan mendapat pahalanya. Salah satunya dengan berdakwah, mengingatkan teman kita gitu. Hal-hal sepele gitu, hal-hal kecil saja gitu. Misalkan ketika kita melihat teman kita membuang sampah sembarangan, kita ingatkan, kita sedang berdakwah di situ. Ya mudah-mudahan ada pahala di sana dan kita kecipratan pahala tersebut gitu, tanpa mengurangi pahala orang tersebut. Seperti itu. Kemudian nanti timbul lagi gitu alasan kedua, eh, ngapain sih ngurusin orang gitu ya? Diri sendiri juga masih belum benar gitu. Ya, jadi mungkin banyak dari statement orang gitu ya. Udahlah urus diri sendiri aja gitu, nggak usah ngurusin orang lain. Kita masing-masing aja gitu. Nanti juga amalan rajin aja sholat sendiri gitu, rajin aja ngaji, nggak usah ngurusin orang, malah dakwah itu malah nyakitin orang gitu. Nah ini apa ya, statement-statement ini gitu yang mungkin eh, yang bisa membuat kita down gitu, sedikit down. Padahal kalau kita coba ilustrasikan dalam sebuah kisah gitu ya, yang Anda dapat dalam buku ini tuh ketika ilustrasi ada kapal mewah gitu ya. Dari kapal mewah ini terdapat karena banyak ruangan dan kelas-kelas, eh, ada beberapa kelas gitu ya, dari mulai kelas yang paling bawah untuk yang yang golongan rendah lah ibaratnya, untuk kaum yang operator dan lain-lainnya gitu, dan dan kelas yang tinggi gitu, posisi di atas dek kapal. Nah suatu ketika siang hari, terik matahari panas gitu ya, sang eh, beberapa tamu menginginkan air minum, dan kita ketahui gitu ya, ketika kelas-kelas atas mendapat jamuan yang luar biasa gitu ya, mendapat minum jus dan lain-lain. Tapi ketika golongan bawah seadanya, bahkan golongan bawah ini ada yang inisiatif untuk melakukan pengeboran di sebuah kapal untuk mendapatkan minum dari air laut, dan dari golongan atas hanya melihat saja tanpa memikirkan, udah masing-masing aja, saya udah enak dengan hidup saya. Apa yang dilakukan orang tersebut akan menimbulkan masalah ke depannya. Dan benar gitu ya, ketika dilubangi kapal tersebut akhirnya tenggelam gitu. Ini bisa kita lihat bagaimana kondisi Bandung zaman dulu gitu ya, ketika Bandung zaman dulu dijuluki Paris Van Java gitu ya, Parisnya di Pulau Jawa gitu. Tapi lihat kondisi hari ini gitu ya, karena ada segelintir orang yang membuang sampah sembarangan dan tidak diingatkan oleh yang lain gitu ya, dengan asumsi bahwa itu ranah masing-masing, bahwa Bandung hari ini ya bisa disebut juga Bandung kota sampah gitu ya, karena banyaknya sampah di sana sini gitu. Nah ini ketidakpedulian kita kepada saudara kita, ketidakpedulian kita kepada apa yang dilakukan saudara kita, tidak kita ingatkan gitu ya. Karena sejatinya ketika kita mengingatkan orang lain, itu juga baik lagi kepada kita gitu, untuk memotivasi diri kita untuk tidak berlaku hal demikian itu. Seperti itu. Kemudian di dalam hadis disebutkan, man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa melihat kemungkaran maka hendaklah dia mengubah dengan tangannya. Jadi dengan tangannya bisa eh, disejajarkan dengan kekuasaan gitu ya. Ketika seseorang berkuasa, ketika seseorang bisa mempunyai kekuatan dalam hal power ketika memberikan suatu aturan gitu ya. Nah ini bisa dilakukan. Kemudian fa illam yastati' fa bilisani. Jika dia tidak mampu maka dengan lisannya. Ya, mungkin ngedumal gitu ya. Ketika kita tidak setuju hal tersebut gitu, kita ingatkan gitu ya. Dan kemudian yang
Terakhir, fa'ilam yustati' fa biqalbih wa dzalika adzaful iman. Dan yang terakhir, jika tidak mampu maka hendaklah hatinya dan itulah hendaklah dengan hatinya dan itulah selama-lemahnya iman. Nah, itu selama-lemahnya iman. Jadi anak juga dapat sharing dari guru mengenai hadis ini gitu ya. Ketika beliau sedang berjalan di perempatan Soekarno-Hatta gitu ya. Beliau melihat pelang iklan spring bed gitu ya. Hanya saja model perempuannya terlalu mengumbar aurat gitu. Dan qadarullah beliau mempunyai kenalan gitu ya di orang yang biasa ngebuat baliho tersebut gitu ya, orang-orang petinggi-petingginya, dan beliau itu dalam hati ngedumel gitu. Lah kok iklan gini tapi terlalu sure gitu ya, bisa merusak kalau orang lain yang melihatnya tanpa ada pandangan iman ya bisa merusak gitu, merusak keimanannya gitu. Akhirnya beliau setelah ngedumel itu akhirnya coba komunikasi gitu ya dengan eh, yang mempunyai kewenangan untuk pemasangan baliho-baliho tersebut. Kemudian beliau setelah mengobrol itu, alhamdulillah gitu ya, beberapa waktu kemudian dicopot baliho tersebut gitu. Dan yaitu ekspresi iman beliau gitu ya, ketika melihat kemungkaran di depannya, dalam hati yang beliau ngedumel, kemudian ketika dia secara lisan berkata bahwa tidak setuju gitu dengan gambar-gambar yang terlalu senonoh seperti itu gitu, dan akhirnya beliau dengan eh, tangannya gitu ya, dengan ada bantuan yang lebih tinggi gitu ya, beliau bisa melakukan hal tersebut gitu. Kemudian masuk ke alasan 3 gitu, pengen gitu berdakwah tapi gitu ya, banyak tapinya gitu ya, banyak tapinya gitu. Jadi ada ilustrasi kisah yang bentar, ada ilustrasi kisah yang sangat menarik di sebuah acara internasional. Ini bertajuk Indonesia as It Is, yang merupakan hasil kerjasama FSI FISIP UI dengan Initiative of Change. Jadi suatu pergelaran bertajuk internasional. Di sini ada role play yang menjelaskan tentang kehidupan seorang pemuda gitu. Jadi dikisahkan seorang pemuda ini sedang berjalan gitu ya. Kemudian datanglah beberapa orang dari komunitas kebaikan itu. Kemudian ditanya, ayo kita bantu teman-teman kita yang sedang kesusahan. Kemudian dia berkata, ya saya akan pergi untuk membantu mereka. Itu hal yang baik, saya tahu itu. Tapi beliau ada tapinya gitu. Ketika itu beliau tuh berkata bahwa sesungguhnya saya tuh ingin ikut dengan kalian, tapi saya tuh pengen fokus kuliah dulu gitu, agar ketika saya menjadi mahasiswa terbaik, saya akan kerja di tempat terbaik dan nanti akan memberikan manfaat terbaik. Oke, kemudian teman-teman ini tuh oke lah, mengerti gitu hal tersebut. Kemudian ketika seorang ini telah sukses bekerja di suatu perusahaan, datang lagi gitu. Yuk kita eh, buat lagi proyek kebaikan, kita santuni anak yatim dan lain-lain. Kemudian dia berkata, wah itu hal yang baik, ayo aku ikut. Tapi ketika beranjak beberapa langkah, tapi tunggu dulu sebentar. Saya itu di kantor sedang ada pemilihan CEO. Saya harus fokus terlebih dahulu ke hal ini gitu. Nanti ketika saya berada di posisi tersebut, manfaat saya akan jauh lebih baik, jauh akan lebih banyak gitu. Kemudian komunitas yang tadi itu, oh ya udahlah, sedikit kecewa gitu ya. Kemudian selanjutnya ketika dia sudah menjadi CEO di masa tuanya, karena sudah beberapa tahun berlangsung gitu ya, kemudian si komunitas ini datang kembali untuk mengajak hal kebaikan yang sama. Kemudian orang ini berkata, sesungguhnya badanku sudah tidak mampu untuk melakukan hal itu. Kenapa kau tidak mengajakku ketika aku masih muda? Nah ini gitu, karena banyak tapi, banyak nanti, akhirnya kesempatan untuk melakukan kebaikan itu terlewatkan gitu. Jadi jangan pernah beranggapan ketika kita melakukan ibadah misalnya, nanti aja setelah tua gitu, dan bermalas-malasan di waktu muda, ini sangat keliru gitu. Kalau
Dibalik justru ketika muda saja malas, apalagi nanti waktu tuanya gitu. Seperti itu. Eh, Baik. Ya, itu 3 alasan gitu ya yang mungkin akan kita temui dalam kehidupan dakwah kita. Eh, yang pertama tadi gitu ya, ketika diri ini merasa belum pantas gitu ya untuk berdakwah. Eh, oh ya, tadi yang poin pertama itu ada surat As-Saff gitu ya, sebagai pengingat. Di situ disebutkan ya ayyuhalladzina amanu lima taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa engkau mengatakan apa yang tidak engkau katakan? Kabura maqtan 'indallahi an taqumu la taf'alun. Amat besar kemurkaan dari sisi Allah jika engkau mengatakan apa-apa yang tidak engkau katakan. Jadi memaknai ayat ini tuh sebagai motivasi gitu ya, bukan sebagai malah jadi down gitu. Jadi ayat ini kita motivasikan gitu, menjadi pendorong untuk kita untuk senantiasa terus memperbaiki diri, bukan jadi malah ngeper gitu ya, jadi nggak ngelakuin dakwah, ah takut saya jadi nanti termasuk orang munafik misalkan, ah takut, nah itu was-was dari setan gitu ya, ah takut mengingatkan saya juga belum benar gitu. Nah insya Allah gitu ya, dengan senantiasa kita lakukan dakwah ini, berada di dalam komunitas yang baik ini, salah satunya di Sahabat Dunrat ini, kita terus memperbaiki diri gitu ya, dan meminimalisir kemaksiatan yang kita lakukan gitu. Jadi energi yang kita gunakan itu lebih bermanfaat dan lebih asyik gitu di dunia dakwah ini. Dan yang kita ketahui gitu ya, sebagaimana yang diungkapkan dari Ofik dalam lagunya Tombo Ati gitu ya. Dan ini juga sebenarnya khasanah Islam klasik di Jawa sebenarnya. Salah satu obat hati itu adalah senantiasa berkumpul dengan orang-orang soleh gitu. Karena ketika kita berkumpul dengan orang-orang soleh, kita akan tercipratan solehnya. Minimal ketika bergaul dengan orang yang jualan parfum, kita akan terciprat gitu harumnya parfum. Tapi ketika kita bergaul dengan orang yang biasa di bengkel misalkan, lama-kelamaan ya kita juga akan bau oli seperti itu. Jadi ya kita senantiasa memilih dan terus berada di dalam komunitas seperti ini gitu ya, yang saling mengingatkan satu sama lain. Karena hakikatnya dakwah ini saling mengajak dan terus melakukan kebaikan, apapun andil kita gitu ya, apapun peran kita di dalamnya, kita masuk ke dalam itu dan eh, apa namanya, kita senantiasa berharap gitu, berdoa kepada Allah agar senantiasa dikumpulkan dengan orang-orang soleh dalam komunitas-komunitas soleh yang insya Allah membawa kita ke dalam kesolehan. Karena Umar bin Khattab berkata, nikmat terbesar setelah Islam itu adalah sahabat yang soleh. Jadi ketika kita mendapatkan sahabat yang soleh, mengingatkan dalam kebaikan, mengingatkan dalam mengingat Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Muhammad SAW, ya kita harus pegang itu gitu. Hasan Al Basri juga berkata, jika kamu punya sahabat yang soleh, ikatlah dia gitu. Sampai seperti itu gitu. Kita membutuhkan komunitas ini, kita membutuhkan jalan dakwah ini, kita sama-sama saling mengingatkan dalam kebaikan, wa tawassaw bil haq, wa tawassaw bis sabr. Baik, sedikit lagi ulasan mengenai dakwah ini. Dakwah itu menyenangkan. Karena apa? Ada beberapa hal poin penting yang perlu kita ambil ibroh gitu ya. Yang pertama, dakwah ini mengangkat derajat gitu. Bukti pertama bahwa orang memilih berdakwah itu adalah bahwa derajat kita bakal akan terangkat dunia akhirat. Allah menyajikan derajat yang tinggi di sisinya. Allah bahkan berulang kali menandaskan dalam Al-Quran, dalam Quran Fusilat ayat 33, dan siapakah yang lebih baik dari perkataannya daripada orang yang menyuruh kepada Allah, mengerjakan amal yang soleh dan berkata, sesungguhnya aku termasuk orang yang berserah diri. Kemudian di surat Ali Imran ayat 110, kalian adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk
kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muru bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar wa tu'minu billah. Kalian adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Kalian menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar dan beriman kepada Allah. Nah ini salah satu yang pertama gitu ya, keutamaan berdakwah itu mengangkat derajat kita gitu ya. Kemudian yang kedua, berdakwah itu mempunyai keuntungan yang besar gitu ya. Yang tadi disampaikan di hadis yang pertama bahwa ketika seseorang eh, apa namanya mendapat petunjuk sebab dari dakwah kita, maka kita akan mendapatkan apa-apa yang ada di antara terbit hingga terbenam matahari. Kemudian lebih baik daripada unta merah. Nah ini dari hal segi pahala gitu ya. Dakwah ini sangat luar biasa gitu. Kemudian yang ketiga, dakwah itu memberikan keberuntungan. Di dalam surat Ali Imran ayat 104, Allah berfirman, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyuruh kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi di atas gitu ya, secara terang-terangan bahwa orang beruntung di antara orang beriman adalah orang yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Nah ini bab yang mencegah dari yang munkar gitu ya, banyak yang terjadi hari ini gitu ya, banyak asatid kibar kita gitu ya yang diserang gitu ya oleh oknum-oknum gitu ya dari di medsosnya gitu untuk senantiasa diam ketika terjadi kemungkaran itu. Banyak Ustadz Hilmi Firdaus salah satunya yang anak editor dan gitu ya, sangat gitu, untuk senantiasa diam ketika jelas terlihat kemungkaran di depannya gitu. Dan Habib Rizik pun sama gitu ya, beliau berangus gitu ya untuk senantiasa diam menyuarakan yang mungkar ini gitu ya. Kemudian di ayat As-Saff ayat 12, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan memasukkan kamu ke dalam tempat tinggal yang baik di dalam surat Aden. Itulah keberuntungan yang besar. Kemudian yang keempat, keutamaan dakwah ini, dakwah itu berarti menghindari dari laknat Allah. Ya, Al-Quran menceritakan banyak kisah untuk kita ambil pelajarannya. Salah satu kisah yang sering terulang adalah mengenai kerasnya azab yang diberikan kepada kaum yang kufur terhadap nikmat yang telah diberikan kepada mereka gitu. Bagaimana kerusakan tersebut bisa terjadi secara luas di masyarakat sehingga akhirnya azab harus menghampiri mereka. Padahal barangkali ada orang-orang soleh di antara mereka yang harus terkena bencana tersebut gitu. Jadi kadang orang yang plural gitu ya berpikirnya yang berbuat dosa saya gitu ya, yang judi saya, kenapa lu risih gitu, dakwah-dakwah segala ke gue misalkan seperti itu. Jadi teringat apa pesan Kiai Haji Jainuddin MZ gitu ya, yang dosa lu, yang judi lu, yang mabuk lu, tapi kalau Allah turunin gempa yang kena gue gitu. Jadi jangan pernah menyepelekan gitu ya hal-hal seperti itu gitu, yang bisa kita rubah, yang bisa kita ingatkan seperti itu. Kemudian yang kelima, keutamaan dari berdakwah ini, berdakwah itu membuka pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an At-Taubah ayat 71, dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh mengerjakan yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasulnya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah, sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Kemudian yang terakhir, yang keenam, jaminan pertolongan Allah. Ya banyak orang yang berkata rumus kesuksesan adalah usaha ditambah peluang ditambah faktor X. Nah, usaha bisa dilakukan oleh siapa saja asalkan dia punya tekad yang kuat. Eh, Sementara itu peluang dan akan terbuka jika kita bisa mencarinya dan memanfaatkannya. Yang sulit adalah bagaimana mempengaruhi faktor X. Sebagian orang melihat disinilah pentingnya doa. Doalah yang akan sampai kepada yang mengatur dunia dan kemudian mempengaruhi faktor X.
Hal itu tentu saja benar. Doaku, harapanku. Ini bukanlah judul sinetron, tapi memang benar bahwa doa adalah harapan. Doa adalah jalan kita untuk mengatasi kelemahan-kelemahan kita. Kita sangat lemah, banyak hal yang tidak terjangkau oleh tangan dan pikiran kita. Sedangkan Allah Maha Kaya dan Maha Perkasa. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 186, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepada aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat, aku mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa kepadaku apabila dia berdoa kepadaku. Dan di ayat di surat Muhammad ayat ke-7, hai orang yang beriman, jika kamu menolong agamaku, niscaya dia akan menolongmu dan meneguhkan pijakan kakimu. Jadi itu serangkaian keutamaan dari jalan dakwah ini. Yang pertama tadi berdakwah itu mengangkat derajat kita. Kemudian yang kedua, berdakwah itu memberikan keuntungan kepada kita. Kemudian yang ketiga, dakwah itu memberikan keberuntungan. Yang keempat, dakwah itu berarti menghindari dari laknat Allah. Yang kelima, berdakwah itu membuka pintu rahmat Allah. Dan yang terakhir, dakwah itu mendapatkan jaminan untuk pertolongan dari Allah. Itu saja mungkin yang bisa Ana sharing pada pagi hari ini. Kurangnya Ana mohon maaf. Benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala dan kurangnya dari Ana pribadi. Mohon maaf gitu ya, sekali lagi di sini Ana hanya sharing saja, tidak maksud menggurui karena tidak mungkin garam untuk menggarami lautan gitu. Demikian, syukran ala khidmamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Kang Sandi yang telah memaparkan begitu banyak sekali ilmu. Semoga kita semua dapat mengambil manfaatnya dan tentunya mengamalkan apa-apa yang beliau utarakan. Sahabat sekalian, waktu masih 15 menit lagi ke jam 6. Ini sharing dari Kang Sandi sangat luar biasa sekali, memotivasi kita untuk terus berdakwah karena banyak sekali manfaat atau faidah yang didapatkan dalam berdakwah ini. Ada 6 tadi kata Kang Sandi ya, banyak sekali. Alhamdulillah, silahkan kepada sahabat sekalian. Ini tidak ada sesi tanya jawab kayaknya ya Kang Sandi ya. Jadi saling memotivasi aja di antara kita. Istilah Pengani tadi laporan buat Kang Ada Ani tuh Bah, dari tanya jawab Bah. Oh, ada. Ada. Jadi kita diskusi aja, kita diskusi. Selanjutnya silahkan pada sahabat-sahabat sekalian untuk membuka diskusi siapa yang ingin berstatement atau menanyakan sesuatu kepada siapa saja, terutama Kang Sandi yang gitu ya. Silakan sahabat sekalian. Udah buka tuh kamu teh tong tidur wae. Kang Wahyu sehat, Kang Wahyu. Hayu KCM nih Kang Wahyu. Kang Dani gimana nih tentang Lagi di jalan, Bah. ngisi heula tuh di jalan teh. Pihak bensin, euy. Ka pom bensin tong ka abdi atuh. Boga. Maka kan tadi laporan dari Bunjan, ini gimana nih? Kemarin tentang bergerak. Silakan. Ya, salam subhanallah tabarakallah buat Kang Sandi. Subhanallah luar biasa sekali ya. Yuk berdakwah. Ayo Pak Yasir berdakwah, Pak Yasir, semuanya siap. Yuk berdakwah. Luar biasa sekali. Ini apa harus silaturahim sama Kang Sandi, belum pernah silaturahim secara offline ini. Kita di online terus. Mudah-mudahan nanti bisa segera ketemu dengan teman-teman dari Gemba. Teh Hilda-nya yang mau silahkan silaturahimnya malah nggak ada ini. Teh Hilda-nya belum keluar, belum muncul. Insya Allah Kang Sandi, barakallahu fikum. Nanti dijadwalkan kita insya Allah, Bah, mudah-mudahan kalau lagi ini apa tempat sudah fix dapat kita mau ini silaturahim di Ahad atau Sabtu ini. Mudah-mudahan kita bisa kajian offline
tapi sekaligus silaturahim sebetulnya ya. Karena sudah alhamdulillah ini 1 tahun. Udah lama banget kita nggak Satu ketemu. tahun kita bikin konsep dari wakaf produktif bergerak ini. Sudah 1 tahun kita akan diskusi, kemudian kita akan evaluasi, dan alhamdulillah subhanallah wa bihamdi kemarin itu sampai jam 1:30 subuh tadi saya baru pulang. Kita sudah install bergerak di Pondok Pesantren Bunyan Islamic Center. Kemudian kemarin dikontak kembali oleh pimpinan dari Pondok Gaza, Tahfidz Gaza di Bogor. Beliau pengen ketemu, pengen juga tahu dan sangat terinspirasi dari sebuah konsep wakaf produktif. Sebetulnya teman-teman semua, sedikit info saja, bahwa wakaf produktif ini adalah bangunan kita contohkan seperti yang sekarang modernnya, yaitu adalah Tower Zamzam ya. Jadi Tower Zamzam itu ada sebuah konsep bisnis yang kemudian hasil dari semua kegiatan bisnis di Tower Zamzam itu adalah sebuah konsep yang semua keuntungannya langsung buat 2 masjid, yaitu Masjid Nabawi dan Masjid Haram. Jadi bergerak itu adalah konsep dari aplikasi usaha bisnis modern yang diwakafkan, yaitu Tower Zamzam. Nah, adapun nanti di grup laporan setiap bulan ada laporan keuntungan, profit dan sedekah yang kita berikan di ini. Laporan kan ada yang nggak paham cara bacanya ya. Nah, makanya fungsinya dari sebuah konsep ngaji seperti kita ngaji Quran ya. Kalau kita cuman baca kemudian tidak ditafsirkan, maka sejatinya juga akan susah untuk memahami. Makanya nanti insya Allah hari Ahad kita lagi cari tempat buat meeting di tempat yang nyaman, kemudian harganya murah, tapi bisa lega, silaturahim. Ini lagi kontak Pak Haji Johan, pemilik dari Rumah Makan Abu Bakar yang ada di daerah Batu Nunggal. Siapa tahu bisa dipakai dan digunakan lokasinya. Insya Allah nanti jadi sederhana, dan insya Allah mungkin dari Pak Yasir, kemudian dari teman-teman yang lain akan segera menyusul konsep-konsep wakaf-wakaf bisnis yang lain ya. Dan insya Allah Pak Yasir ini akan launching sepatu yang brandnya Langit Alas Kaki ya Pak Yasir ya. Langit Alas Kaki ya. Masya Allah. Nanti bisa di-share di grup gambarnya Pak Yasir, nanti keadminkan, coba nanti ditampilkan, Abah bisa jadi semangat. Ya, siap. Karena luar biasa, nanti mungkin kajian yang berikutnya hari Sabtu. Nah, itu bisa dilihatkan bahwa sekali lagi dari sebuah konsep wakaf ini ada ikhtiar, bahwa sekali lagi kemarin juga ngobrol sama Ustadz Fatih Karim, dan alhamdulillah kita dapat undangan sama Ustadz Fatih Karim. Tanggal 10 Desember kita diundang ke pesantrennya beliau. Kita akan masak sama santri-santrinya dan kita akan ngobrol bareng tentang konsep bergerak itu sendiri. Jadi diundang tanggal 10 bulan Desember, hari Jumat. Ini siap-siap teman-teman semua yang mau ikutan ke sana. Kita akan silaturahim ke Pondok Pesantren beliau Cinta Quran yang ada di Tangerang tanggal 10. Nah, ini disiapin aja waktunya. Mudah-mudahan yang mau ikut itu sama Ustadz Fatih Karim, kita mau diskusi banyak. Ada poin utama yang harus disampaikan kemarin ketika mabit, sangat penting berkaitannya dengan yuk dakwah yang hari ini Kang Sandi sampaikan. Yang pertama itu sangat menginspirasi bahwa sekali lagi ada tauhid ya. Jadi Ustadz Fatih Karim kemarin ada sedikit persamaan. Ya bukan sedikit kata, tapi memang itu adalah konsepnya. Jadi sekali lagi tauhid itu adalah OS ya. Tauhid itu adalah operation system. Jadi nanti setiap apapun aplikasi yang akan diinstal, kalau OS-nya sudah ada, maka akan sangat mudah digunakan. Jadi kemarin disampaikan di satu ayat, wa ala rabbika farghab. Janganlah
semoga berharap hanya kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengajarkan kita selalu hanya berharap sama Allah Subhanahu wa taala itu adalah tauhid sekali lagi. Jadi teman-teman semua nanti di silaturahim sama Ustadz Fatih Karim, sayang kalau nggak hadir ya. Makanya mudah-mudahan tanggal 10 di bulan Desember, Abah mudah-mudahan masih belum jadi suami siaga ya, bisa Siap, ikut insya Allah mudah-mudahan. Insya Allah. atau udah lahir ya, jadwal lahiran ya. Amin, amin, amin. Insya Allah Perkiraan nanti dokter jam tanggal 6 Desember katanya. Nah, mudah-mudahan tanggal 10 sudah bisa ikut, Bah. Soalnya Iya, ini insya tanggal Allah. 10 ini, mudah-mudahan ini saya disuruh kontak dari bagian manajernya beliau, bagian yang ngatur jadwalnya. Tanggal 10 kita akan masak nasi kebuli dan bergerak di sana sambil silaturahim bersama Ustadz Fatih Karim. Siap, insya Itu Allah. saja Insya mungkin, Allah. Bah, yang disampaikan, Bah, ya. Enggak, tafadhol. Yang lain bisa ada yang mau bertanya atau ada yang mau ditanyakan apapun. Silahkan kepada Mau sahabat sekalian yang ingin bertanya apa dipertanyakan. Ini ke mana Bapak pembina kita nih? Udah lagi kecapean mungkin ya Bapak Bapak pembina pembina kita. kita tadi malam sangat letih sekali sepertinya. Masya Jam 1:30 baru bangun. Allah. Baru pulang. Jadi mungkin lagi Kecapean istirahat ya. dulu ya. Istirahat, siap, siap, Dulu. siap. Karena soalnya mau ada agenda KCM nih hari ini masih di Masjid Sarijadi. Tempatnya di Sarijadi. Pada sahabat sekalian, kalau jika ada waktu silakan merapat begitu. Untuk agenda selanjutnya itu hari Sabtu Ustadz Abu Marjan, insya Allah beliau siap katanya. Dan Desember itu kita kajian udah kita jadwalkan. Di minggu pertama ada Ude, Ustadz Dede, dan di minggu kedua ada Ustadz Ahmad Zaji dan Kang Ahmad serta yang lainnya. Para sahabat sekalian, silahkan jika ada yang mau bertanya. Jika tidak ada, kita tutup aja kajian kali ini dengan doa yang akan. Saya tanya, Mbak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Silahkan Kang Ahmad untuk bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Kang Sandi. Salam kenal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau tanya, kan ada sebuah hadis yang berbunyi, sampaikanlah walau satu ayat kan ya. Terus ada ayat juga menyampaikan bahwa mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan. Nah, itu teh satu atau itu teh ada korelasinya bagaimana gitu. Misalkan ketika kita mengetahui sesuatu, terus kita belum mampu melaksanakannya, gitu. Apakah kita sampaikan saja atau bagaimana gitu? Itu aja sih. Mohon dijelaskan. Ya, baik. Untuk jawaban mengenai Qurannya mungkin lebih detailnya nanti Ustadz Felian mungkin yang lebih kafah di bidangnya gitu ya. Kalau Ana tadi Ana sampaikan gitu ya, tadi juga tersinggung ya surat As-Saff ini gitu ya, di ayat 2 dan 3 ini. Jadi untuk memaknai ayat di atas, jadinya lebih ke motivasi gitu Kang, bukan malah jadi kita geper gitu ya, jadi malu dakwah teh gitu. Tapi itu justru jadi motivasi gitu untuk senantiasa kita itu memperbaiki diri dan nantinya tuh ketika kita terus gitu ya memperbaiki diri dan bergabung dengan komunitas-komunitas baik, insya Allah gitu. Secara bertahap kita pun nanti akan terus bisa mengatakan apa yang kita katakan gitu. Karena memang iman, malu itu sebagian dari iman. Jadi ketika kita timbul malu gitu, kita menyampaikan kita itu masih belum di bidang itu gitu, kita mau mengatakannya, itu ada iman dalam hati kita. Dan nantinya akan muncul motivasi kita tuh harus melakukan itu karena kita pernah mengatakan hal tersebut gitu. Seperti itu Kang Ahmad, walau alam. Masya Allah, terima kasih kepada Kang Sandi yang telah menjawab. Semoga Kang Ahmad terus tidak puas dengan jawaban Kang Sandi dan terus menggali dari berbagai sumber begitu ya.
Kang Ahmad, semoga termotivasi dengan ayat tersebut dan terus tetap berdakwah dan beristiqomah. Ini ada pertanyaan dari Teh Ari. Katanya ada sahabatnya atau temannya yang dari kerjaannya itu ya, pekerjaannya itu beliau sukses atau berdagangnya sukses, tapi ada kekurangannya dari segi ibadahnya. Itu bagaimana kita cara mendakwahi beliau begitu? Silakan Kang Sandi. Tadi Anda baca lagi secara Tapi ujungnya ada ruqyah, ada ruqyah apa harus diruqyah kayak gitu ya. Ya, Dipenggal, Bah, dipenggal. harus diruqyah kayaknya ke Ustadz Danu. ya, jadi sukses di karir, tapi bisa dibilang buaya seperti itu gitu ya. Apakah diruqyah atau tidak gitu. Nah, ini kapasitasnya mungkin nanti bisa lebih teman yang lebih dekatnya gitu ya untuk mengingatkan gitu ya mengenai hal ini. Kemudian jika dirasa dia mampu, ya kan Al-Quran berkata masna wa sulasa wa ruba gitu ya. Jika dia mampu, ya izin ke istrinya untuk poligami misalkan seperti itu. Atau ya jika tidak mampu, ya bukan sebelum ruqyah bisa dilakukan ruqyah, tapi bisa secara mandiri dulu gitu ya, bukan senantiasa membaca al surat, kemudian diajak ke kajian-kajian seperti ini gitu ya, kemudian nanti diajak ke kajian-kajian yang bisa membina wawasan gitu ya, kajian-kajian banyak gitu ya, online yang sekarang gitu. Nah, ini bisa dimanfaatkan itu, bisa diajak ke kajian-kajian tersebut gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya jawab, kapasitas saya seperti itu. Siap, terima kasih kepada Kang Sandi yang telah menjawab pertanyaan dari Teh Ari. Teh Ari semoga tidak puas dan tentunya mencari sekali jawaban-jawaban dari ilmu-ilmu dari berbagai macam sumber begitu yang kompeten. Semoga apa yang disampaikan Kang Sandi bermanfaat bagi kita semua dan tetap berdakwah tentunya ya, didakwahi dengan cara lembut ataupun dengan cara apa ya satunya lagi. Ya, berbagai macam cara yang baik lah tentunya begitu. Kita tutup pertemuan kali ini. Mangga Kang Sandi Masih ada kan untuk satu pertanyaan Masih lagi. ada pertanyaan lagi, Bah, itu, Bah. ada. Di chat, Bah. Kenapa? Oh, Teh Reni. Kenapa dakwah ke keluarga itu nggak semudah dakwah ke orang lain? Nah, ini nih tantangannya ya. Itu yang juga tantangan dan berdakwah. Silakan Kang Sandi. Ya, betul Teh, sepakat. Jadi yang pengalaman anak gitu ya, memang seperti ini, mungkin yang lainnya sama gitu. Jadi yang bisa kalau anak lakukan itu ya contoh aja gitu. Ketika misalkan orang tua kita belum bisa diajak ke masjid, ya ketika kita ada bersama dengan orang tua, ya kita ke masjid sebagai sedikit disinggung, Pak, ayo ikut ke masjid, ajak aja gitu, seperti itu. Sedikit demi sedikit aja gitu. Insya Allah lama-lama juga mungkin bisa ikut gitu. Walaupun memang dakwah ini jangan pernah ketika misalnya kita berdakwah kemudian ikut, tapi tidak seperti itu gitu ya. Tapi bertahap gitu, sedikit-sedikit. Dan memang itu pekerjaan yang panjang gitu ya. Kalau dakwah misalkan kita dakwah terus ikut, ya nanti pahalanya sedikit gitu. Pahala sabarnya kita nggak dapat nanti. Jadi bertahap aja gitu. Yang pengalaman pengalaman anak yang lakukan itu ya kasih contoh aja gitu, nggak ngeluarin hadis-hadis ini keutamaan ini. Kalau tidak nanti diajak sama-sama. Anda pernah punya flash disk gitu ya yang bisa di iniin ke TV. Nah, itu kadang-kadang anak suka disetel terus didengerin ceramah di rumah gitu. Kadang-kadang seperti itu polanya. Nah, ini baik lagi ke masing-masing ininya ya, apa namanya, apa yang didakwahinya gitu ya, karakternya kan berbeda-beda, nanti juga akan mempunyai pola tersendiri gitu seperti apa. Maka dari yang lain barangkali ada yang sharing hal yang serupa. Masya Allah. Ya, mungkin sedikit tambahan buat Teh Reni, bahwa yang harus diperhatikan dari sebuah konsep dakwah ada 8 penghalang Kita jihad, sedikit.
Ada 8 penghalang jihad itu. Yang pertama adalah bapak-bapakmu, anak-anakmu, keluargamu, istri-istrimu, dan saudaramu. Itu dari 5 itu udah dari golongan keluarga semua. Ya, kemudian usaha yang sedang kau ikhtiarkan, kekayaan yang kau simpan, dan rumah yang kau tinggalkan, yang kau sukai, yaitu artinya 8 dari penghalang jihad, 5 diantaranya adalah keluarga. Jadi memang sudah diwanti-wanti sama Al-Quran, sama Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya, bahwa memang dakwah yang terberat adalah dakwah dalam keluarga. Jadi kalau keluarga sudah beres, maka ada kalimat keluarga yang pertama, umat yang utama. Maka yang pertama didakwahi adalah keluarga. Maka ketika umat perlu atau umat butuh, maka tidak akan ada lagi masalah di dalam keluarga yang nanti belum punya mobil, nanti belum punya rumah, nanti belum apapun yang kaitannya dengan dunia, itu tidak akan ada yang komplain. Makanya mudah-mudahan sekali lagi teman-teman semua di sini bisa jadi contoh bahwa sejatinya kesuksesan itu bukan berpengaruh dari pendidikan, kemudian tidak berpengaruh dari ijazah, sukses tidak berpengaruh dari amalan. Jadi sukses, rezeki itu tidak ada pengaruh dan kaitannya juga dengan amalan sebetulnya. Amalan itu adalah sebuah ikhtiar kita, tapi sebetulnya yang menjadikan kita sukses itu adalah keyakinan. Jadi harapan kita sama Allah lah yang menjadikan kita sukses, dan pembuktian dari kita berharap sama Allah adalah amalan. Jadi sekali lagi, bapak-bapakmu, istrimu, anak-anakmu, keluargamu, dan saudaramu adalah penghalang jihad kita di depan. Yang terakhir tadi 8 itu yang semuanya di luar. Maka mudah-mudahan sekali lagi teman-teman semua semangat bergerak. Yuk dakwahi keluarga dengan mencontoh, ya. Kemudian insya Allah nanti dikasih kemudahan untuk kita bisa ekspansi keluar. Barakallahu fikum. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Kang Sani, Kang Dani yang telah menambahkan, karena hidayah itu milik Allah ya Tereni. Jadi kita hanya bisa berdakwah dan mengajak. Hidayah milik Allah, dan tentunya kita tidak bosan untuk mengajak, untuk berdakwah dengan cara-cara lembut dan cara-cara yang santun. Begitu ya Teh. Karena dakwah itu berat. Jika kita berat. Jika kita bilang berat ya pasti berat, tapi jika kita bilang mudah ya pasti mudah. Kita mindset aja. Terima kasih kepada sahabat sekalian. Waktu jam 6.05, silakan Kang Sandi untuk memimpin doa sebelum kita tutup. Kita berdoa dulu ya. Silakan Kang Sandi untuk memimpin doanya. Kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita tundukkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus nanti memohon doa kepada beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Nasyhadu Allahu ahad Allahu samad. Allahu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan tayyiban wasi'an mubarakan wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah. Allahumma rizqna taubatan nasuha qabla al maut. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizki wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afa indal hisab. Rabbana la tujigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal jununi wal judam wa min sa'il asqam. Allahumma inna hadza ikbaru naharik wa aswatu du'atik wa faghfir lana. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syariatik fawasikillahumma rabitataha wa adim muddaha wahdiha subulaha wamlaha binurika allazi la yakhbuh washrah suduraha bifaidil imani bik wa jamili tawakkulli alaik wahiha bima'rifatik wa mitha ala syahadat في سبيلك وامتها على
الشهادة في سبيلك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم على الجنة الخلد ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم على الجنة الخلد ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم على الجنة الخلد اللهم آمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sudah di ujung acara. Sebelum kita berakhir acara, mari kita buka dulu ya. Videonya kita foto dulu. Ya, siap untuk difoto. 1, 2. Udah Bu, Kang Ahmad dibuka dulu. Teh Reni, Kang Wahyu, Kang Wiwid. Ada Kang Wiwid? Siap. Oke, siap. 1, 2, 3. Siap. Alhamdulillah, kita coba dulu tes. Lihat. Oke, bagus sekali. Masya Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita tutup dengan membaca alhamdulillah bersama-sama dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semangat bergerak kepada sahabat sekalian, tetap istiqomah dalam berdakwah. Jangan lelah. Begitu kata Kang Haji mah tetap bergerak walaupun merangkak begitu. Siap. Barakallah Pak, selamat bergerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, mangga. Atur nuhun Kang Sandi sadayana. Masyaallah barakallah. Wadidaw. Mari kita tutup.